Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Populi Center pada April lalu, elektabilitas Basuki Cahayapurnama masih unggul dalam bursa bakal calon gubernur DKI untuk Pilkada 2017. Ahok masih berada di posisi teratas. Realita politik ini pula yang ditemukan Partai Golkar dalam survei internalnya. Rekan Ani Rahmi akan menyampaikan hasil survei terkait bursa bakal calon gubernur DKI. Silakan Ani. Ya, Vale dan juga pemirsa, mari kita lihat bagaimana popularitas para kandidat calon gubernur DKI Jakarta berdasarkan survei yang dilakukan oleh Populi Center pada bulan April lalu. Kita lihat di sini ada beberapa nama dan Populi Center membandingkan survei yang mereka lakukan pada bulan Februari tahun 2016 dengan survei yang dilakukan pada bulan April tahun 2016. Pada bulan Februari tahun 2016, elektabilitas gubernur petahana DKI Jakarta petahana yaitu Basuki Cahayapurnama sebesar 49,5%, naik 1,3 poin pada bulan April tahun 2016 menjadi 50,8%. Di posisi kedua ada Yusril Iza Mahendra yang sebetulnya elektabilitasnya meningkat lebih besar dibandingkan Ahok, yaitu meningkat sebanyak 2 poin dari 3% menjadi 5%. Namun jarak antara posisi nomor 1 dengan posisi nomor 2 jauh sekali, di mana elektabilitas Ahok 50,8%, sementara Yusril Iza Mahendra meskipun ada di posisi 2 namun elektabilitasnya hanya 5%. Di posisi ketiga ada Sandiaga Uno yang elektabilitasnya juga meningkat 1 poin dari 0,5% pada bulan Februari tahun 2016 menjadi 1,5% pada bulan April tahun 2016. Sementara mantan Menpora Adiaksa Daud justru elektabilitasnya turun dari 4,8% menjadi 1,5%. Kita lihat tokoh-tokoh lain yang berhasil dipotret oleh Populi Center. Ridwan Kamil pada bulan Februari 2016 elektabilitasnya masih 7%, namun di bulan April turun menjadi 1%. Hal ini lebih disebabkan karena Ridwan Kamil sudah menyatakan bahwa tidak akan maju dalam Pilkada DKI tahun 2017 nanti. Ada 32,8% responden yang tidak menjawab atau menjawab tidak tahu. Berikutnya juga ada bakal calon gubernur lain, nama-nama seperti misalnya Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini, lalu Ketua DPD Demokrat DKI Jakarta Nahrawi Ramli, ada juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Wagub DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat. Nama-nama ini berhasil meraih suara sebesar 7,4%. Inilah survei yang berhasil dipotret oleh Populi Center pada tanggal 15 sampai 21 April 2016 lalu berdasarkan wawancara dengan 400 responden di 6 wilayah DKI Jakarta. Metode yang digunakan adalah multi-stage random sampling dengan margin of error plus minus 4,9% sehingga tingkat kepercayaannya ada di level 95%. Yang menarik adalah hasil serupa juga muncul dari survei yang dilaksanakan oleh Cyrus Network pada bulan April tahun 2016 lalu, di mana elektabilitas Ahok ada di kisaran 57% sampai di atas 60% ketika head to head dengan kandidat-kandidat gubernur DKI Jakarta yang lain. Nah, Populi Center melihat naiknya elektabilitas Ahok ini karena masyarakat menilai kinerjanya, bukan karena kontroversi yang timbul di sekitar tokoh Ahok. Kita lihat benarkah kinerja Ahok dianggap baik? Ternyata Populi Center juga memotret penilaian terhadap kinerja Pemprov DKI Jakarta khususnya Ahok pada 1 tahun terakhir. Kita lihat pada bulan Februari 2016 ada sebanyak 73,5% responden yang menyatakan puas dengan kinerja Ahok. Di bulan April 2016 jumlahnya meningkat 0,2% menjadi 73,7%. Namun masih ada 25% yang menyatakan tidak puas dengan kinerja Ahok. Kita akan beranjak dengan survei terbaru yang digelar oleh Partai Golkar. Nah, untuk suksesi Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 nanti, Partai Golkar sudah mempersiapkan diri dengan cermat. Langkah pertamanya adalah melakukan survei pada hampir 1.800 responden di 6 wilayah Jakarta. Ada beberapa tokoh yang disurvei. Kita lihat tokoh-tokoh yang muncul. Yang pertama tentu saja Basuki Cahayapurnama, lalu ada Yusril Iza Mahendra, ada Sandiaga Uno, ada nama baru yang muncul yaitu Syafri Samsudin. Masih ada beberapa tokoh lain seperti misalnya Tri Risma Harini juga masih muncul, lalu Jarod Saiful Hidayat, Idrus Marham, dan Nurul Arifin, masing-masing adalah kader Golkar sendiri. Golkar memang belum merilis lengkap hasil survei internal ini, namun kita bisa mendapat bocoran bagaimana hasil survei ini dari Zainuddin MH yang merupakan Ketua Fraksi Partai Golkar
Golkar DPRD DKI Jakarta. Zainuddin MH mengatakan bahwa ada 5 nama yang masuk urutan pada survei Partai Golkar dan Ahok masuk pada urutan pertama yang tertinggi. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah Golkar akan memberikan dukungan pada Ahok pada Pilkada 2017 nanti seperti Golkar memberikan dukungan pada Jokowi untuk Pilpres 2019 nanti? Saya kembalikan pada Valerina Daniel di studio untuk mendiskusikannya. Vale. Baik, terima kasih Ani atas pemaparannya. Dan pemirsa, kami saat ini sudah terhubung dengan Bapak Sirajuddin Abbas dari SMRC. Pak Sirajuddin, dengan melihat hasil survei yang dilakukan oleh Golkar dan kemudian menempatkan Ahok pada posisi teratas, apakah kita kemudian bisa membaca bahwa Golkar pada Pilkada 2017 akan mengarahkan dukungannya pada Ahok? Untuk 2019 gitu. 2017. Oh, 2017. Oke. Saya kira begini, kalau pernyataan Golkar kemarin lewat Pak Setia Novanto dan pertemuan beberapa kader intinya dengan Ahok, saya kira itu sinyal yang sangat tegas dari Golkar bahwa Golkar memang ingin bergabung dengan Nasdem dan Hanura untuk turut mendukung Pak Ahok. Dan kalau dari data-data saintifik yang sudah beredar saat ini, memang belum ada satupun calon yang beredar saat ini yang mungkin dalam waktu dekat bisa kompetitif dengan Pak Ahok dalam waktu dekat. Tapi ini posisinya kan masih sekitar 6-7 bulan lagi ya. Dan 7 bulan yang harus kita hitung bukan hanya faktor elektabilitasnya, tapi ada faktor politik non-elektoral juga harus dihitung. Nah, faktor politik non-elektoral ini tidak bisa dianggap remeh, karena aspek-aspek kulturalnya saja misalnya seringkali tidak terlalu manifest, dinyatakan oleh masyarakat. Halo? Iya. Bisa dijelaskan tidak Pak, faktor politik non-elektoral itu seperti apa? Faktor politik non-elektoral itu ada 2 model. Yang pertama aspek yang sifatnya kultural. Yang kultural itu misalnya soal etnik, soal agama, seringkali tidak terkatakan. Nah, ada kawan kita yang menyebut ini ada model di Amerika itu di New York, namanya Bradley Effect. Bradley itu seorang calon gubernur kulit hitam di New York, yang menurut sejumlah survei itu sudah kurang lebih landslide lah unggulnya dibanding lawan-lawan yang lainnya. Yang tidak terukur adalah soal rasisme dan soal agama di situ. Karena seringkali orang ketika ditanya lewat survei itu agak malu-malu mengatakan. Nah, sehingga hasilnya itu agak meleset dari prediksi dan analisis sejumlah survei. Nah, Bradley pada saatnya justru kalah dibanding penantangnya. Saya lupa namanya. Nah, aspek kultural ini yang harus diwaspadai oleh Pak Ahok atau oleh tim manapun yang mendukung Pak Ahok, karena bisa jadi yang aspek non elektoral politik ini yang mengemuka pada saatnya. Itu terjadi juga misalnya kasusnya di Pilgub Sulawesi Selatan di tahun 2011. Oke, yang kedua model non elektoral ini itu terkait dengan hambatan-hambatan yang sifatnya legal dan teknikal. Teknikal itu soal administratif misalnya, atau legal ini terkait dengan kinerja dan dampak dari keputusan-keputusan yang dibuat Pak Ahok selama jadi gubernur. Ya. Nah, itu bisa jadi ganjalan seperti kasus yang beredar saat ini. Masih belum jelas arah bolanya kemana dan angin politiknya akan meniup ke arah mana lagi setelah ini, karena masih sangat liar. Baik, saya ke Pak Asraf terlebih dahulu. Pak Asraf, Anda tadi mendengarkan penjabaran dari Pak Sirajuddin, jadi ada sebenarnya faktor-faktor politik non-elektoral atau elektoral. Nah, apakah kemudian ini juga sudah menjadi perhitungan oleh Golkar? Iya, kalau bicara soal pemilihan kepala daerah seperti ini, khususnya di Jakarta, ini kan menjadi pusat perhatian negara dari seluruh daerah karena di ibu kota. Jadi faktornya banyak gitu, bukan melihat seseorang atau sosok seseorang untuk maju itu dari berbagai faktor barangkali.
Kalau karena ini pilihannya ada masyarakat, partai hanya menawarkan kepada masyarakat ketika mencalonkan seseorang untuk ditampilkan menjadi calon partai itu. Nah, masyarakat sendiri yang bisa menilai itu dari berbagai sisi, dari berbagai aspek gitu. Sehingga banyak faktor yang memungkinkan tadi non elektoral ya, dari berbagai sisi itu juga bisa dilihat. Tingkat kesukaan masyarakat misalnya, tingkat kepercayaan masyarakat, tingkat kinerjanya, ya kan. Lalu ada faktor, makanya kita di Golkar melihat dari berbagai hal. Tadi parameternya adalah katakan ada 5 yang kita fokuskan itu. Yang pertama menyangkut masalah dari sisi agama, lalu dari sisi respondennya dari berbagai kalangan agama gitu. Lalu pendidikan dari suku bangsa gitu, pekerjaan dan umur. Nah, tingkat umur 17 sampai dengan 50 tahun akan dia jatuhkan pilihan pada siapa gitu. Itu kita bisa lihat dari situ bisa tergambarkan dari sisi umur, dari sisi pendidikan misalnya yang dari SMA atau sarjana masuk ke wilayah mana gitu, ke siapa jatuhnya gitu, ke figur-figur yang kita tawarkan itu. Gitu. Apakah tidak takut kalau misalnya pada akhirnya memang Golkar menunjuk untuk mendukung Ahok, maka kemudian dikatakan Golkar hanya akan rame-rame seperti partai lain mendompleng Ahok? Oh bukan, ini kalau bicara politik kan sangat dinamis ya perkembangannya, juga ada hal-hal yang sifatnya mungkin berdasarkan pengamatan politis itu sendiri gitu. Sehingga ketika satu partai mendukung seorang menjadi calon, yang jelas dengan berbagai pertimbangan. Tidak ada partai politik yang akan mendukung calon yang mungkin tidak popularitasnya tidak tinggi, elektabilitasnya rendah, kan nggak mungkin, gitu logikanya. Ketika memang itu kenyataan, survei ini kan bagian, kan ada beberapa ya, hasil survei bukan kami aja kan, dari beberapa juga lembaga-lembaga survei juga melakukan itu. Itu kan juga jadi masukan buat kita. Gitu. Ini soal mendukung partai politik terhadap atau mencalonkan. Ini ada 2 nih. Partai mencalonkan figur atau kadernya, atau seseorang menjadi calon dari partainya, atau juga partai mendukung figur itu sendiri gitu. Itu yang saya katakan. Kalau Golkar tetap akan masih melakukan kompromi, lobby dengan partai-partai. Walaupun tadi ada 2 nama sebenarnya kader Golkar masuk dalam survei itu, ada Idrus Marham sama Nur Arifin, itu nggak kemudian dijadikan alternatif untuk bagaimana kalau kita mendukung kader partai sendiri? Itu kan prioritas gitu ya. Artinya ketika memang dilihat dari, kita juga bisa dari ukuran-ukuran tadi. Yang saya katakan sekali lagi bahwa pilkada ini yang memilih adalah rakyat. Maka Golkar juga harus kita cermat. Walaupun kita pengen kader kita, tapi kalau dari hasil alatnya apa ya, survei. Rakyat mengatakan bahwa saya tidak memilih dia gitu, walaupun itu kader kita. Misalnya saya dicalonkan sebagai calon gubernur, tapi rakyat nggak kenal saya. Elektabilitas nggak ada, popularitas nggak ada, buat apa dipaksa misalnya kan begitu ya. Jadi tetap kita harus akui gitu. Oke, saya akan ke Mbak Samara terlebih dahulu. Mbak Samara, bagaimana ini komentar Anda? Jadi kayaknya semakin menguat dukungan parpol-parpol ini untuk ramai-ramai mendukung Ahok. Iya, saya rasa tadi Pak Asraf sudah mengatakan bahwa partai politik itu representasi rakyat, bahwa partai politik dekat dengan rakyat. Jika memang benar begitu adanya, tentunya Golkar atau partai-partai politik yang lain harus melihat kenyataan di masyarakat. Jika kenyataannya memang masyarakat mendukung Pak Ahok untuk maju lagi sebagai calon gubernur, partai politik jika memang benar-benar representasi rakyat, maka harusnya sudah mendukung Pak Ahok sebagai calon gubernur. Dan dengan mendukungnya Pak Ahok menjadi calon gubernur, stigma tentang partai politik bahwa partai politik ini hanya ingin mendapatkan kekuasaan bisa dipatahkan dengan menyatakan bahwa memang Pak Ahok gubernur yang baik gitu. Selama ini kan partai politik selalu mengesankan berada di seberang Ahok dengan berbagai alasannya. Tapi ini bagi saya momentum untuk partai-partai politik lain selain Nasdem dan Hanura, mungkin Golkar selanjutnya bergabung untuk menunjukkan bahwa kami memang beda dengan partai yang lainnya, memang kami adalah partai politik representasi rakyat. Jika memang partai politik itu betul-betul menunjukkan bahwa mereka mendengarkan aspirasi rakyat, pada saatnya mereka juga akan memilih partai politik. Tidak mungkin memilih jalur independen terus-menerus. Jalur independen hadir dikarenakan adanya krisis kepercayaan terhadap partai politik. Tapi jika partai politik mampu mengembalikan kepercayaan itu, rakyat pasti memilih partai politik. Baik, ini ada statement atau pernyataan dari Gubernur Basuki Cahayapurnama pada hari ini. Kita akan dengarkan ataupun kita lihat bersama
Pokoknya teman-teman di Golkar, pengurus yang baru, rata-rata teman dekat saya. Hampir semua saya kenal. Saya kan orang Golkar dari dulu, cuma saya katakan saya tidak bisa diusung partai. Jadi artinya Ahok akan memilih jalur independen. Ini teman Ahok sudah bekerja, kami tidak mau ngecewain mereka. Kami tidak mau ngecewain anak muda yang sudah bekerja secara militan. Ya, Samara, apakah ini pernyataan seperti ini juga sudah pernah dinyatakan oleh Gubernur Ahok kepada teman-teman? Ya, saya rasa Pak Ahok komitmennya sudah jelas bahwa akan maju lewat independen. Seperti yang dikatakan oleh Pak Ahok, ini masalah mengembalikan kepercayaan anak-anak muda. Ribuan orang, 800.000 orang memberikan KTP-nya untuk Pak Ahok. Begitu banyak anak muda, baik relawan-relawan yang ada di pusat maupun relawan-relawan di sosial media, di darat, yang sudah bekerja keras agar Pak Ahok mampu maju secara independen. Sebenarnya awal mula dari ini adalah ketika partai politik menyatakan, banyak partai politik yang menyatakan berseberangan dengan Pak Ahok. Lalu muncul kekhawatiran bahwa Pak Ahok tidak akan bisa maju lagi sebagai calon gubernur dan Jakarta akan kehilangan pemimpin yang disukai. Maka bergeraklah anak-anak muda ini untuk mengumpulkan KTP. Saya rasa Pak Ahok sudah sangat benar. Dia tidak ingin mengecewakan anak-anak yang turun, tidak ingin anak-anak muda ini, tidak ingin mengecewakan 800.000 masyarakat yang telah memberikan KTP-nya. Jadi itulah komitmen beliau, dan itu menunjukkan bagaimana kepemimpinan beliau. Baik, Mbak Samara, tahan dulu, saya ke Pak Sirajudin di telepon. Pak Sirajudin, kalau kita lihat sekarang sudah semakin banyak partai untuk mendukung Gubernur Ahok ini untuk maju di Pilkada 2017, tapi dari pernyataannya ia tetap konsisten untuk maju melalui jalur independen. Apakah ini suatu pilihan politik yang realistis untuk Gubernur Ahok saat ini? Saya kira kalau Ahok ingin punya posisi bargaining yang kuat di hadapan partai-partai, ya pilihan saat ini itu pilihan yang sangat taktis dan strategis buat Pak Ahok. Itu sudah jelas pilihan independen itu dia mengupayakan untuk tidak punya ketergantungan secara pengaruh maupun elektoral terhadap partai politik. Jadi baik buat Pak Ahok. Partai-partai mendukung kepada Pak Ahok itu tentu saja bukan sesuatu yang harus ditolak, ya terima saja, dan memang sudah diterima. Bahwa ada motif-motif lain di partai-partai itu hak politik masing-masing. Misalnya ada motif bahwa karena kinerjanya baik, lalu ingin melanjutkan itu baik, itu yang sangat netral dan aman secara politik. Tetapi bahwa partai punya motif ingin numpang popularitas juga, ya nggak apa-apa juga, wajar aja gitu loh. Nah, itu artinya bukan soal realistis atau tidak realistis buat Pak Ahok. Kehadiran partai-partai mendukung itu memberikan justifikasi dan memberikan legitimasi yang lebih besar kepada Pak Ahok bahwa pilihan independen itu bukan anti parpol, tetapi ingin menyeimbangkan pengaruh dan dukungan elektoral. Ketergantungan Pak Ahok pada partai itu jelas sangat kecil, tetapi sebaliknya partai-partai malah memperbesar legitimasi Pak Ahok dari sisi politik. Nah, itu sebabnya ketika Nasdem dan Hanura bergabung, itu justru semakin memperkuat keyakinan masyarakat kepada Pak Ahok. Apalagi Golkar sekarang sudah bergabung. Dan jangan lupa juga ini tidak mengecilkan partai-partai yang mendukung kok. Malah ini memperbesar mereka juga gitu loh. Bahwa image positifnya, citra positifnya, dan citra ketegasannya itu juga bisa pada akhirnya berefek pada partai-partai itu. Setidaknya partai-partai itu tidak dianggap sebagai anti terhadap nilai-nilai kejujuran, ketegasan, dan seterusnya yang selama ini identik dengan Pak Ahok. Setidaknya begitu. Baik, Pak Sirajudin, kita break terlebih dahulu. Pemirsa, kami masih akan lanjutkan dialog kita pada Berita 1 sesaat lagi.